فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, atas semua anugerah, sehingga kita bisa kembali duduk bermajelis setelah beberapa saat mengambil waktu untuk tarwihun nufus, yang hadapannya antum muncul semangat baru dan juga muncul kesadaran untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang ada setelah melihat bahwasanya ternyata antum lebih mulia dari para binatang. Ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan kalian dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang membedakan kita dengan mereka adalah akal. Allah berikan akal kepada manusia agar berpikir, agar memahami, agar dengannya bisa mengetahui tujuan hidup. Adapun binatang-binatang, mereka hidupnya hanya sekedar makan, minum, kemudian berkembang biak. Siapa saja yang hidup di dunia cuma sekedar itu. Tujuannya hanya seputar makan minum, yaitu syahwat perutnya. Berkembang biak berkaitan dengan syahwat kemaluannya. Maka tidak jauh dari para binatang keadaannya. Itulah orang-orang kafir, ya'kulun wa yatamatta'un kama ya'kulul an'am. Makan bernikmat-nikmat di dunia seperti makannya binatang-binatang. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab terakhir dari hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan salat sebagai penutup, yaitu babu ahabbil a'mali ilallah adwamuha. Bab yang menerangkan bahwasanya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling konsistennya, yang paling berkesinambungan dia lakukan. Walaupun hal itu sedikit dari sisi kuantitas, akan tapi ketika berkesinambungan dilakukan terus-menerus tidak terputus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang dibawakan di sini. Qala al-muallif waffaqahu Allah taala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla.
Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Apa i'rab ahabbu? Indaka wafa. I'rabnya apa? Itu bentuknya, bentuk sighahnya. Kalau ditanya i'rabnya, mubtada, tayyib. Kabarnya adwamuha. Naam. Ahabbul a'mal, yaitu amalan yang paling dicintai. Di sisi siapa? Ilallah. Dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna dari kalimat ini yaitu amalan-amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adwamuha. Amalan yang paling berkesinambungan dia lakukan. Di sini perhatikan akhwan, kabarnya juga dalam bentuk apa? Bentuk tafdhil. Adwamuha, yang paling berkesinambungan, yang paling konsisten, menunjukkan konsistensi seseorang dalam melakukan suatu amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang terkadang terputus, setiap sebulan dia terputus. Ada yang sepekan terputus, ada yang konsistensinya sampai setahun penuh. Ada yang bahkan seumur hidup. Wa in qalla, walaupun amalan yang dia berkesinambungan tersebut itu adalah amalan yang sedikit. Akan tapi sebagaimana dikatakan, al-qalilud daim anfa'u minal katsiril munqati'. Sesuatu yang sedikit tapi daim terus-terusan lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi terputus. Jadi dalam banyak hal, ikhwan, kita bisa melihat bahwasanya sesuatu sedikit tapi terus-menerus akan memiliki efek, memiliki dampak yang nyata. Air, tetesan-tetesan air sedikit, ikhwan, tapi terus-menerus itu akan membuat lubang pada batu yang sangat besar. Nah, di gua yang di situ ada tetesan-tetesan air akan didapati di bawahnya batu yang keras bisa berlubang, membentuk cekungan. Padahal tetesan-tetesan kecil saja. Ada efeknya, jelas dampaknya. Akan tapi banyak kemudian setelah itu terputus. Antum nyemprot pakai diesel. Nah, banyak sekali untuk apa? Menyemprot batu. Apakah bisa menimbulkan lubang? Tidak, paling cuma bersih, mengkilap. Sudah. Besar tapi sebentar terputus. Efeknya tidak bertahan lama. Nah, makanya ini diantara hikmah kenapa sesuatu yang berkesinambungan walaupun sedikit itu dicintai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lebih bermanfaat. Nah, lebih bermanfaat. Di antara kemanfaatan, akhwan, dari amalan yang apa? Yang berkesinambungan walaupun sedikit ini, bersamaan dengan waktu yang lama, ini tetap akan apa? Membuahkan amalan yang banyak, ya kan? Sedikit itu, tapi kalau waktunya lama banyak. Nah, demikian pula, akhwan, kesinambungan tersebut akan apa? Akan
membuahkan keberkahan dan menjadikan hati ini bersih. Dan juga kesinambungan seseorang dalam beramal ini merupakan alamat keikhlasan dan kejujuran. Sehingga Allah lebih mencintainya. Kenapa? Karena sesuatu yang berkesinambungan terus menerus, kalau tidak ikhlas, seorang tidak akan terputus. Orang banyak, semangat banyak. Karena apa? Karena ada yang ngawasi. Baik, bersedekah langsung banyak. Kenapa? Karena menginginkan untuk dapat suara mereka, menginginkan dukungan mereka pada urusan-urusan duniawi. Nah, tapi kalau seorang sedekah walaupun sedikit tapi terus menerus, ini alamat keikhlasan. Dan sesuatu yang lebih ikhlas dilakukan oleh seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula alamat kejujuran. Memang jujur dia beramal, makanya apa? Dia jaga terus walaupun sedikit. Salat duha minimalnya berapa, Ahmad? Salat duha minimalnya berapa rakaat? Nah, minimalnya 2 rakaat. Seandainya seorang cuma 2 rakaat dalam setiap harinya, tapi dia terus menerus, nah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekali, kemudian 12 rakaat, setelah itu tidak salat lagi sepekan. Kemudian besok lagi, nah 12 rakaat. Langsung apa? Diborong saja daripada sepekan 2, mumpung liburan saya langsung 12 rakaat, besok tidak usah. Ini walaupun badannya kebaikan, ketika dia memanfaatkan waktu luang yang ada tanpa mengkhususkan. Kalau mengkhususkan ini beda lagi. Bisa saja dalam apa? Misalnya aku mengkhususkan hari Senin untuk salat 12 rakaat, yang lainnya tidak. Ini jatuh dalam apa? Bid'ah, karena pengkhususan tanpa dalil. Nah, ini termasuk sebab kebid'ahan. Nah, jadi berkesinambungannya amalan, hikmah. Kenapa hal itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai? Kenapa tadi? Yang pertama, Ali, karena lebih bermanfaat, anfa'. Nah, sisi kemanfaatan apa? Karena sedikit demi sedikit, ketika lama terus menerus, ini efeknya terlihat lebih bermanfaat. Dan itu banyak jadinya. Ketika dikalkulasi jadinya banyak. Maka ungkapan yang masyhur tadi apa? Al-qalilud daim anfa' minal katsiril munqati'. Kemudian yang kedua apa? Menunjukkan keikhlasan. Kesinambungan seseorang dalam melakukan amal ini sebagai alamat keikhlasan. Maka lebih Allah cintai. Kemudian yang ketiga sebagai alamat apa? Indah Abdullah, alamat kejujuran. Baik. Sebagai alamat kejujuran. Jadi bukan apa? Sekedar semangat tai ayam. Tahu Zaid semangat tai ayam? Apa semangat tai ayam? Semangatnya di awal tok, anget, sebentar 5 menit, habis itu dingin. Nah, tapi harus anget terus. Ya, semangatnya dijaga. Jangan panas meledak-ledak, setelah itu sudah tidak ada lagi panasnya. Ibarat semangat ini kan panas. Maka panas ini harus dirawat agar apa? Panasnya ini berkesinambungan. Nah, disitulah kejujuran seseorang dalam beramal. Dijaga salat duha, salat rawatib, salat witir,
kemudian puasa dalam setiap bulannya, apakah itu Senin Kamis atau 3 bulan, 3 hari setiap bulannya. Nah, ini penting kawan. Lebih bermanfaat, lebih menunjukkan keikhlasan dan menunjukkan kejujuran. Makanya karena 3 unsur yang sangat penting ini, jelas Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan-amalan yang dilakukan berkesinambungan. Termasuk juga diantaranya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu butuh berkesinambungan, tidak bisa untuk borongan. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa saja yang menginginkan ilmu secara borongan, maka juga akan hilang secara borongan juga. Hilangnya banyak. Ingin ilmu sekali banyak, yang hilang juga banyak. Tidak ada yang nempel. Nah, kenapa? Karena ilmu itu butuh istimrar. Dan pada kesinambungan itu keberkahan. Sehingga ketika menghafal, contohnya, menghafal itu butuh kesinambungan. Sedikit-sedikit tapi berkesinambungan itu lebih anfa' daripada banyak kemudian terputus tidak dimurajaah. Ini akan hilang. Sedikit berkesinambungan, dia sambil murajaah yang telah dihafal terus, demikian bi'idznillah akan tercapai kebaikan yang banyak dan keberkahan yang banyak. Nah, baik. Dan hadis ini akhwan, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qala, mencakup semua bentuk-bentuk ibadah. Ketika itu lebih istimrar, lebih berkesinambungan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal ini juga, beliau ketika melakukan suatu amalan senantiasa menetapinya. Karena Rasulullah idza amila amalan atsbatah. Rasulullah dulu kalau melakukan suatu amalan, beliau tetapkan, tidak ditinggalkan lagi. Demikian pula, kana ahabbul amali ilaih ma duwima alaihi sahibuha, adalah perkara yang paling dicintai Nabi kalau tadi dicintai oleh Allah. Karena itu dicintai oleh Allah, maka ini juga dicintai oleh Nabi. Nabi paling mencintai amalan yang pelakunya berkesinambungan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwasanya syariat kita, syariat yang samhah, syariat yang longgar terhadap penganutnya, tidak menuntut untuk sesuatu yang berat, tapi yang dituntut tadi keikhlasan, kejujuran, manfaat. Makanya sedikit, tapi kalau terus menerus itu lebih dicintai. Nah, ini menunjukkan syariat memperhatikan sisi kekuatan. Karena sesuatu kalau terlalu ngegas di awal, itu akan cepat terputus. Maka Nabi SAW katakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ambillah dari amalan-amalan yang kalian mampu. Nah, maka penting kawan untuk antum membiasakan diri berkesinambungan dalam semua perkara, dari ibadah-ibadah, terkhusus hal-hal yang kaitannya dengan ilmu, menghafal terutama, menambah mufradat, kemudian juga membaca, mutalaah. Makanya membuat jadwal pribadi dari kegiatan sehari-hari termasuk hal yang yang penting untuk penuntut ilmu, punya jadwal pribadi. Jam sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, dia butuh untuk konsisten, memiliki konsistensi dalam memanfaatkan waktu, mumpung kalian masih betul-betul full tercurah hari-harinya waktu-waktunya untuk belajar. Nah,
Baik. Jangan kalau yang istimrar, kalau kemagu-magu istimrar, kan tidak terputus, kalau jadwalnya ke situ-situ, tidak pernah absen. Ya, nah, tapi gantian pada perkara kebaikan banyak terputusnya. Kalau kita perhatikan salaf luar biasa dalam menjaga. Ummu Habibah ketika mendengar 12 rakaat salat rawatib yang dijanjikan dengan dibangunkan rumah di surga, beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimrar, mudawamah, berkesinambungan. Demikian pula Sa'id bin Musayyib, beliau menjaga 30 tahun atau diriwayatkan 40 tahun menjaga diri untuk apa? Istiqamah di shaf awal. Istiqamah 30 tahun atau 40 tahun, akhwan. Istiqamah mudawamah di shaf awal. Tidak pernah telat dari salat fardu. Nah, sebagian manusia sehari tidak telat kayaknya kurang dalam sisi hidupnya. Pokoknya harus telat. Nah, ini keliru. Kalau temannya telat, aku harus lebih telat. Ya, prinsip siapa ini? Ada. Nah, mungkin. Maka jangan seperti itu. Nah, jangan kemudian amalan telat kok jadi dijaga. Mudawamah telat. Nah, ini keliru. Yang dituntut untuk seorang menjaga kesinambungan adalah amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan ibadah betul-betul dijaga untuk berkesinambungan dalam menunaikannya. Nah, saya demikian pula qiraatul Quran, akhwan. Terlebih lagi akhwah, maupun ummahat yang mungkin dia tidak duduk di markis-markis ilmu, butuh untuk membuat jadwal agar dia bisa berkesinambungan dalam membaca Al-Quran. Ikhwan yang bekerja siang harinya, kalau tidak memiliki jadwal untuk dia menjaga diri berkesinambungan membaca Al-Quran, sulit, ikhwan. Mungkin setahun tidak khatam membaca Al-Quran. Khatam kalau Ramadan saja, ini keliru. Ramadan, ya, dia semangat mengkhatamkan Al-Quran sampai 3 kali, tapi hari-hari biasa dia tidak membaca Al-Quran, keliru. Usahakan, walaupun dalam sehari dia mengambil 1 lembar dia baca saja. Nah, ketika dia sulit menghafal, apalagi yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, berat untuk menghafal, walaupun yang utama dan sangat ditekankan, usahakan punya tambahan hafalan. Kejar Al-Baqarah, Ali Imran, karena 2 surat ini 2 surat yang sangat utama untuk dihafal. Jika melemah, baca, diputar dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, untuk seorang memiliki amalan yang dia jaga, membaca setiap harinya 1 muka atau 1 lembar. Nah, kalau siang hari sibuk, maka ambil malam hari, bahkan malam hari itu lebih utama untuk membaca Al-Quran. Nah, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Nah, lebih menancap, lebih kokoh menghunjam untuk hati-hati ini bacaan di malam hari itu. Nah, karena sungguh akhwan, fenomena hajrul Quran, fenomena ditinggalkannya Al-Quran, dan juga fenomena ditinggalkannya salat-salat sunnah ini tidak hanya didapati di kalangan awamun nas. Kalau awamun nas, maka mungkin sesuatu yang sudah dianggap lumrah, karena memang mereka tidak mengetahui keutamaan-keutamaannya. Tapi kalau kemudian seorang menisbahkan kepada manhaj salaf, maka sebagai sunni salafi,
kemudian seharinya tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, kemudian mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dari sisi mana? Dari sisi mana kejujuran kita? Butuh jujur, kawan. Minimal membacanya. Kalau tidak mempelajarinya, tidak duduk di majelis ilmu setiap harinya, belum mampu membaca tafsirnya, baca lafadznya, baca lafadznya. Nah, butuh memiliki bagian dari hidup kita, waktu kita 24 jam. Masa dalam 5 menit saja tidak bisa duduk membaca Al-Quran? 5 menit insya Allah seorang dapat satu muka, bahkan lebih. Nah, walaupun bacanya terbata-bata. Ketika membaca terbata-bata akan ada dorongan, karena sebagian ketika merasa dirinya sulit membaca, berat membaca, belum lancar, malah tidak baca sekalian. Ini syaitan telah menimpakan was-was. Nah, ketika dia bacanya kurang lancar, butuh berarti diulang-ulang terus, menambah belajar agar Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mengalir di lisannya dengan mudah. Allah mudahkan Al-Quran, kok kita belum mendapatkan kemudahan? Bukan janji Allah yang dipermasalahkan, tapi kita ini ada apa? Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kok aku ini sulit, membacanya saja sulit, lisanku kaku untuk membacanya. Ada apa dengan diriku? Nah, kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Seandainya hati-hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran. Sebagian malah bosan. Maka ini harus diperbaiki, akhwan, ma'syara ahli sunnati wal jamaah, diperbaiki. Hendaknya berkesinambungan dalam membaca Al-Quran, karena ini termasuk di antara amalan utama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya umatnya telah meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Nah, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang mahjur. Memang banyak mushaf-mushaf di masjid-masjid, tapi yang dibaca hanya beberapa mushaf saja. Memang rumah-rumah memiliki mushaf, bahkan lebih dari satu, tapi tergeletak di rak dengan begitu bersihnya, tanpa pernah disentuh, masih senantiasa baru walaupun sudah bertahun-tahun dimiliki. Kenapa? Karena tidak pernah disentuh, tidak dibaca, sekedar pajangan di rak bukunya. Ini penting. Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Demikian pula talabul ilm. Untuk apa? Seorang berkesinambungan. Yang mampunya sehari satu majelis, ambil satu majelis. Yang mampunya sepekan 2 majelis, ambil 2 majelis. Yang mampunya sepekan 1 majelis, ambil. Jangan sampai dalam sepekan dia tidak memiliki bagian dari majelis ilmu, walaupun minimal majelis Jumat. Karena kita butuh. Kenapa setiap Jumat harus ada Jumatan ditegakkan sebagai tadzkir? Karena butuhnya kita terhadap nasihat, butuhnya kita terhadap peringatan. Ini harus kita perhatikan. Kalau hati, ya kawan, sepekan tidak mendapatkan peringatan, akan gersang. Makanya banyak di luar sana, kalian melihat khilafat yang luar biasa. Terkadang sesuatu yang remeh menjadi apa? Sesuatu yang seakan-akan prinsipil besar. Padahal sejak dulu para salaf telah berselisih tentang hal itu. Para ulama berselisih dengan perselisihan yang besar. Sesuatu yang lumrah dalam apa? Dalam pembahasan fikih dikatakan oleh para fuqaha, dalam permasalahan ada sekitar sekian aqwal. Kenapa ketika engkau berselisih dengan saudaramu dalam permasalahan itu, kemudian
timbul saling membenci, saling menjatuhkan. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Saya menunjukkan apa? Lemahnya sikap ilmiah dan tidak mengetahui sisi mana yang seseorang butuh untuk apa? Mengedepankan dan dia betul-betul prioritaskan. Mana sisi-sisi yang prinsip dan mana apa? Perkara-perkara yang padanya bisa ditoleransi ketika seorang berbeda dalam memilih suatu pendapat yang dikuatkannya. Ini penting, kawan. Terkadang sibuk dengan masalah ini, tapi hal-hal yang butuh mudawamah, butuh berkesinambungan, seorang apa? Meninggalkan. Termasuk amalan-amalan sunnah tadi. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di majelis ilmu, tenang, berkesinambungan setiap harinya, bahkan terkadang lupa hari ini hari apa. Kenapa? Karena kesehariannya cuman seperti itu kegiatan kita, tidak ada hal yang berbeda. Baru tiba-tiba hari Jumat sudah apa? Tiba. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat untuk bisa beribadah kepadanya, bisa berkesinambungan dan istiqamah dalam mempelajari agamanya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada manusia, terkhusus orang-orang terdekat kita, keluarga kita dan keseluruhan kaum muslimin pada umumnya. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.